Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara perhatikan bahwa ketika beberapa waktu lalu kita bahas tentang senjata kebenaran, kita dipakai Allah untuk menjadi senjata kebenaran karena anggota-anggota tubuh kita serahkan kepada Allah. Maka akhirnya kita bersyukur, ternyata indah kok, enak hidupnya seperti itu saudara ya. Nah kalau dahulu kita bandingkan dengan yang sekarang, kita telah menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi senjata kebenaran yaitu senjata Allah, maka kita boleh dengan segenap hati bersyukur pada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan dari mana kita akhirnya perlahan-lahan dipakai Tuhan dan kita merubah hidup kita, yaitu dari mentaati pengajaran yang telah Paulus bagikan kepada jemaat saat itu, ataupun saat ini kita menaati peraturan atau pengajaran yang terdapat di dalam firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan atau pembacaan Alkitab kita. Ya saudara ya. Nah, berarti makin kita diasah dengan baik pengertian-pengertian kita untuk firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita, kita harus taat pada pengajaran yang ada. Ya saudara ya, pengajaran firman yang menguatkan. Ingat, selalu saya memperpadankan pada Roma pasal 1 bahwa Injil itulah kekuatan Allah. Ya saudara, dari pembacaan firman Tuhan itulah menjadi kekuatan kita untuk kita menjadi senjata-senjata yang kuat. Nah akhirnya kita bisa bersyukur kan untuk semua itu. Ternyata indah ya, Tuhan pakai saya jadi senjata yang baik. Dan apa buahnya? Ada perbandingan juga saudara di ayat 21, buahnya kalau kita melakukan kejahatan menuntun kepada kematian. Ya saudara ya, malu. Ternyata saya dulu seperti ini, malu ya saudara ya. Karena manusia aja tahu secara norma bahwa itu tidak baik kalau itu dosa ya. Dosa dalam pandangan Tuhan. Tidak baik, jahat, melanggar norma dalam pandangan manusia. Berarti jelas-jelas kalau baik, buahnya juga menjadi hamba Allah. Ya. Kalau sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita dikuduskan, kita diberikan hidup yang kekal. Itu buahnya. Setiap orang yang melakukan sesuatu ada hasilnya. Ada buah dari sesuatu yang kita tanam loh. Ya benar, ada hasil. Kalau memang dia berdaun bagus dan kita harus petik, ya daunnya yang fungsinya. Kalau bunganya fungsinya iya, tapi ini kan pemahaman juga tentang buah. Jadi semua ada hasilnya saudara. Ketika kita menabur baik dengan anggota-anggota tubuh kita, maka hasilnya pengudusan. Orang yang kudus, yang suci ya, dan itu pasti mewarisi kerajaan Allah. Inilah yang selalu Paulus tekankan diulang-ulang. Kok sepertinya Paulus ini membuat kita merasa bodoh ya? Kenapa? Karena ditekankan berulang-ulang gitu ya. Saudara kalau pelajari yang saya bahas tentang pasal 5, pasal 6 ini, maka ini berulang-ulang kelihatan, tetapi dalam sekali artinya saudara. Paulus mau mengingatkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun bahwa beda sekali saudara kalau kita jadi hamba dosa dibandingkan jadi hamba Tuhan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kita melakukan perbuatan-perbuatan firman Tuhan. Nah ini yang ada buahnya, itulah yang ditekankan oleh Paulus. Nah ayat 23, sebab upah dosa ialah maut.
Jadi kalau saudara mau bertekun terus dalam dosa, itu maut akan menyertai engkau. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jauh sekali perbedaan saudara. Kalau saudara memilih Tuhan itu, saudara akan hidup yang baik. Di dunia ini pun walaupun ada masalah, tetap Tuhan tanggung jawab. Haleluya. Hari demi hari saudara recek dirimu saudara. Mungkin banyak tantangan kau hadapi, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu mau engkau jadi senjatanya Tuhan. Apa rencana Tuhan melahirkan engkau di dunia ini? Yaitu untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi senjatanya Tuhan. Haleluya. Supaya tujuan kita surga mulia, kita dapatkan akhir zaman. Sudah di penghujungnya akhir zaman saudara. Bencana alam sudah mulai sering terjadi. Kita tidak tahu, tiba-tiba terjadi dan ada sesuatu yang penyesalan. Nah, oleh sebab itu kembali kepada firman. Dan saat ini Tuhan, kami mau dipakai Tuhan untuk menjadi senjata Tuhan yang baik dalam hal mendoakan orang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, anak-anak dan orang lansia, di desa-desa, di kota-kota, di belahan dunia manapun Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa agar orang-orang Tuhan boleh percaya Engkau, mengandalkan Engkau, boleh melakukan yang terbaik, taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa juga Tuhan berkati, pemimpin-pemimpin organisasi internasional juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa akan pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berkatilah mereka Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup mereka dan keluarga. Tuhan tolong tetap baik, sehat, dan apa yang menjadi keputusan-keputusannya ada Tuhan berkati. Dengan menteri-menteri yang mendukung akan semua program pekerjaan pusat Tuhan berkati, MPR, DPR, Wakil Rakyat Tuhan berkati. Serta kami berdoa juga Tuhan Yesus buat jaksa, buat majelis hakim Tuhan berkati, Bapak TNI, Polri, semua Tuhan tolong biarlah Tuhan mereka boleh solid untuk mengerjakan tugas mereka, apapun jabatan mereka untuk pejabat tinggi di negara kami Tuhan yang paling tahu. Kalau ada oknum-oknum yang salah Tuhan juga ubahkan mereka supaya mereka tidak merugikan keluarga mereka sendiri Tuhan. Karena apa yang mereka tabur ketika mereka menjadi senjata-senjata kelaliman, maka mereka sendiri yang mendapatkan risiko-risiko itu Tuhan. Tuhan yang paling tahu segala hal yang berbahaya. Tutup bungkus pelayanan-pelayanan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pelayanan tetaplah berdoa lewat Facebook fanpage, tetaplah berdoa melalui YouTube Florence Kando Channel, melalui TikTok, berkati semua followers yang ada dengan TikTok mereka juga, dan juga tayangan-tayangan mereka Tuhan berkati semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih abadi sempurna dari Yesus, penghiburan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, haleluya, dan semua katakan amin.